Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sarmadi, guru SMK PKP 1 yang hari ini kami di PHK sepihak, yang tentunya kami sebagai guru menolak PHK tersebut, sehingga kami ingin berjuang ya dengan landasan-landasan hukum tentunya, sehingga kegiatan apa yang saya lakukan ini untuk perjuangan, di samping untuk diri saya sendiri, juga perjuangan untuk kawan-kawan yang berada di Yayasan PKP DKI Jakarta. Yang pertama, secara kronologis bahwa kami ini adalah salah satu seorang guru di Yayasan PKP ini, guru karyawan, di mana tahun 90-an kami sudah mengajar di SMK PKP 1 ini, dan dari tahun 90-an sampai saat ini tahun 2025, kurang lebih 30 tahun lebih lah kami sudah mengabdi di SMK PKP 1 ini. Namun ada beberapa kegiatan-kegiatan selama 30 tahun ini yang kita mencoba mengabdikan untuk mencerdaskan bangsa, untuk bagaimana peserta didik itu bisa cerdas, dia takwa, berbudaya, ya, sehingga itu adalah harapan-harapan yang kedepannya untuk orang tua tentunya. Namun sangat miris dan sangat pedih sebenarnya, ya, ketika kami di PHK itu, ya, dengan landasan dengan indisipliner. Padahal ya kami ini mengajar, tetap mengajar, ya. Memang kami juga merasa bersalah bahwa saya tidak absen dalam hal ini, itu yang menjadi landasan mungkin yayasan yang mem-PHK saya secara sepihak. Nah, yang sebelumnya kami itu sebenarnya ya alhamdulillah selama 30 tahun ini saya menjadi pembina drum band, ya, berpuluh-puluh tahun, ya, dari zamannya Pak Amin HS, Bapak terus sampai saat ini zamannya Pak Sukesti Martono, ya, dan sebelumnya juga ada Pak Rais, ada Pak Kiai Hamidan yang menjadi pengurus. Itu biasa-biasa saja, ya, artinya tindakan-tindakan saya itu tidak sampai pada ke PHK, ya. Kami juga pernah menjadi wakil kepala sekolah puluhan tahun juga, ya. Nah, cuma yang menjadi persoalan kami ini adalah memang kami tidak bergairah mengajar itu ketika, ya, ada sebuah aturan yayasan yang menurut saya, ya, itu menyalahi undang-undang yang berlaku. Contoh, seorang pekerja, ya, tidak mungkin gajinya honornya itu dipotong, ya. Honor saya waktu itu di zamannya Pak Amin itu 750, ya. Terus kami di zamannya Sanggar Seni kami dipotong menjadi 300 tahun 2007, dan dipotong lagi 2008 itu menjadi 250, ya. Lah ini kami sebagai kepala keluarga tentunya, ya, yang selalu menghidupkan keluarga kami, terus honor kami dipotong. Ini kan menjadi kekecewaan berat buat kami, karena kami di sini adalah tenaga profesi yang tentunya apapun yang bentuk apa yang saya kerjakan itu memang upah harus dibayarkan, ya. Tapi dengan kondisi ini kami memang sangat kecewa, ya. Sampai sekarang pun, ya, kami sementara ini hanya dijanjikan, ya, oleh pengurus sekarang, ya. Bahkan kita juga ada data-data bahwa sekretaris mengatakan sudah pada prinsipnya, iya Pak, sudah dalam penyelesaian. Terus hasil daripada Bipatrit kemarin itu, ya, jelas-jelas Bapak Ketua Umum mendelegasikan kepada Bendahara Umum, tolong masalah kekurangan upah drum band itu diselesaikan. Namun sampai saat ini juga kita belum juga diselesaikan itu, ya. Bahkan kemarin, ya, saya menghadap kepada Ketua Umum untuk kita tagih lagi, ya,
ini gimana masalah upah yang belum dibayarkan ini ya. Tetapi saya juga dilempar ke sekretaris, saya dilempar lagi ke apa namanya, ke bendahara umum untuk diselesaikan. Padahal saya sudah memberikan ini loh data-datanya, berapa yang kekurangan upah yang belum dibayar, dan saya sudah laporkan, tetapi belum ada penyelesaian sampai saat ini. Nah, terus yang selanjutnya, kami juga sebagai pengurus ketua forum perhimpunan guru karyawan PKPDI Jakarta ini, pada saat tanggal 19 yang Desember yang lalu, kami mencoba memberikan pandangan masukan kepada pengurus yayasan ya. Namun pada tanggal 19 Desember lalu tahun 2024 itu tidak ditanggapi secara baik ya. Justru yayasan itu malah mengundang kepada satuan-satuan unit pendidikan dengan adanya pertemuan itu. Dikondisikan yang menurut saya itu dari sekretaris ya, mencoba menciptakan sebuah mosi tidak percaya ya. Mosi tidak percaya itu apa? Salah satunya dia mencoba mempengaruhi kepala sekolah MI, kepala sekolah MTS, bahwa kehadiran forum itu dianggap ilegal atau dianggap tidak tahu ya. Bahkan yang mewakili dari guru-guru mewakili atas nama forum itu juga kepala sekolahnya tidak bertanggung jawab. Nah, tapi kalau dalam bahasa saya, forum ini kan sebenarnya sebuah wadah untuk memberikan sebuah pandangan masukan yang baik ya kan, bagaimana PKP itu menjadi lebih baik, lebih harmoni ya, sehingga itu tujuan kita sebagai forum ya, mengkritisi ya. Itu kan seharusnya yayasan itu bisa menerima ya. Nah, kalau misalnya kita kritisi tidak mau menerima, ya nanti akhirnya apa? Aturan itu berdasarkan apa yang dia kekuasaan ya. Sedangkan kita sebagai guru dan karyawan itu sama yayasan itu adalah mitra ya. Yang namanya mitra itu bahasa ininya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah sebuah yang istilahnya mitra. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti itu, tentunya akan menjadi sebuah hubungan-hubungan harmonis ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk jawaban tanggal 30 itu, sehingga karena dianggap bahwa yayasan itu tidak dianggap itu ilegal dalam forum itu, maka saya memang melakukan tindak lanjut kepada laporan ke Sudinaker ya, di mana Sudinaker itu pada tanggal 30 Januari kalau tidak salah saya laporkan, dan dijawab 3 minggu sebelumnya ada jawaban, saya dipanggil yang terkait dengan apa, petisi-petisi yang saya sudah sampaikan kepada yayasan, yang terkait satu tentang kesejahteraan ya kan, yang kedua terkait dengan upah minimum yang harus dibayarkan yang baik sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang Provinsi DKI Jakarta itu sudah punya aturan khusus, apalagi ya yayasan PKP ini adalah sangat hubungan emosional itu sangat baik sama Provinsi DKI Jakarta ya kan. Nah, ini harusnya yayasan PKP itu bisa menyelaraskan aturan-aturan yang berada di PKP dengan undang-undang di Provinsi DKI Jakarta, di mana ketetapan UMP tahun 2025 kalau tidak salah itu sekitar 5.300.000 sekian lah ya. Nah, ini harapan kita seperti itu ya kan. Nah, begitu juga dengan PHK saya sekarang ini ya, saya terus terang saja saya sangat terpukul sebenarnya ya kan dengan kebijakan-kebijakan dari yayasan, dan itu hanya sepihak. Seharusnya PHK itu berdasarkan kesepakatan ya, tidak boleh sepihak, tidak boleh, kalau bahasa Jawanya itu ojo dume ya. Namanya ojo dume itu jangan, nggak boleh mentang-mentang lah kita siapa sih, padahal yayasan itu sendiri kan juga sama digaji juga ya kan, artinya apa, dia juga pekerja seharusnya ya kan. Tetapi nggak boleh lah sewenang-wenang dia mem-PHK orang. Apalagi ada teman saya yang namanya Pak Harun Pane itu, Pak Alam Pintar Pane itu di PHK tanpa diberikan pesangon. Ini kan sangat miris ya.
Oke, itu mungkin sepintas, tetapi intinya adalah kami, harapan-harapan saya kepada PKP ini ya, yang pertama tolong kita menyelaraskan apa yang ada di undang-undang PKP, peraturan yang ada di PKP ini seirama dengan undang-undang yang ada di pemerintah, dalam ini Provinsi DKI Jakarta. Dan yang kedua, harapan kita adalah bagaimana kita melakukan sebuah harmoni dalam sebuah menentukan kebijakan-kebijakan sehingga tidak merugikan oleh salah satu pihak. Salah satu contoh yang sangat merugikan, contoh perpustakaan, ya, perpustakaan itu yang memang sudah orang tua siswa itu membayar, ya, tetapi tanpa ada pengetahuan, informasi kepada pihak orang tua atau sekolah, ini langsung tiba-tiba ditutup. Ini kan suatu hal yang sangat merugikan siswa sebenarnya, ya kan? Merugikan siswa. Dia seharusnya sampai lagi nih yayasan pendidikan yang harus dia itu mengedepankan tentang pemahaman pengetahuan yang ada, salah satunya adalah perpustakaan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, memberikan apa namanya dengan budayanya, dengan takwanya. Ini ada masjid, kita di masjid ini adalah salah satu sarana bagaimana manusia itu bisa bertakwa, siswa-siswi kita bisa bertakwa, ya, punya adab, punya tata aturan, sopan santun dan sebagainya. Itu yang kita kedepankan. Rasa demikian yang perlu saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.